Apa itu AI dan cara kerjanya? AI itu apa sih? Jadi AI atau kecerdasan buatan adalah satu teknologi yang bikin mesin tuh bisa berpikir dan belajar mirip kayak manusia. Gak cuma robot yang bisa jalan atau ngomong, tapi juga mesin yang bisa beradaptasi dan mengeluarkan respon baru seiring berjalannya waktu. Di kelas kali ini, kita bakal pelajarin hal-hal terbasic yang lo perlu tahu tentang AI sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Oke, kalau ngomongin soal AI, kita ngomongin tentang satu sistem yang bisa punya pemahaman dan ngasih respon yang terintegrasi. Simpelnya, input dan output dari AI itu mirip sama gaya pikirnya manusia. Bisa ngertiin informasi kayak manusia dan bisa ngasih respon kayak manusia juga. Sebenarnya lu udah temuin AI hampir di mana-mana sekarang. Mulai dari HP yang bisa ngerti apa yang lu ucapin, sampai algoritma yang nentuin apa aja yang bakal muncul di FYP TikTok lu. Ini teknologi canggih yang terus berkembang dan mengubah cara kita hidup, kerja, bahkan cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Gini deh, bayangin lu punya robot kecil di rumah, namanya Robo. Tugas Robo ini tuh simple. Dia harus bisa mengeluarkan sampah setiap malam. Di awal, Robo cuma kasih tahu dua hal. Cara buka pintu dan lokasi tempat sampahnya di mana. Tiap malam, Robo keluar, buang sampah, dan balik lagi. Tapi di beberapa malam pertama, mungkin Robo tuh bisa aja nabrak sofa atau lupa nutup pintu. Dari situ, Robo mulai belajar dari kesalahannya. Nah, sama kayak Robo, AI juga belajar dari pengalaman. Di dunia AI, proses belajar ini disebut sebagai machine learning, alias pembelajaran mesin. Contoh sederhananya, kalau lu pernah ngelatih software voice recognition atau sistem pengenalan suara di HP lu. Awalnya mungkin sering salah, tapi makin sering lu pakai, makin jarang juga dia salah sama apa yang lu ucapin. Itu karena sistemnya tuh terus belajar dari input yang lu kasih dan belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Nah, sekarang coba bayangin kalau Robo itu dikasih kemampuan untuk nggak cuma buang sampah, tapi juga menyapu dan ngepel. Setiap tugas baru yang berhasil dia pelajarin dan kuasain, itu yang kita sebut sebagai deep learning atau bahasa Indonesianya pembelajaran mendalam. Deep learning itu bagian dari machine learning, tapi lebih kompleks karena melibatkan tugas-tugas yang lebih detail dan spesifik. Proses pembelajaran AI ini tuh nggak jauh beda sama cara kita ngajarin anak kecil. Kita mulai dari hal-hal dasar, dan seiring waktu, dengan terus mengulang dan koreksi kesalahan, mereka tuh bisa jadi lebih baik lagi. Misalnya, di awal kita ngajarin Robo cara untuk mengenal jenis sampah yang bisa didaur ulang. Kita tunjukin plastik, kertas, kaleng, dan nyuruh Robo buat membedakan ketiga jenis sampah itu. Lama-lama, Robo tuh bisa jadi ahli dalam mendaur ulang tanpa perlu ditunjukkan lagi. Jadi intinya, AI itu tuh kerja dengan cara belajar terus-menerus dari data atau pengalaman yang dia terima. Proses ini tuh ngebantu AI buat keputusan yang lebih baik, bereaksi sama situasi baru, dan bahkan bisa memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan data dari masa lalu. Teknologi ini muncul dari sistem yang disebut sebagai neural networks yang mirip sama cara otak manusia bekerja. Neural networks ini adalah rangkaian algoritma yang berusaha meniru cara manusia belajar dan secara bertahap meningkatkan akurasi berdasarkan feedback. AI udah menunjukkan hasil yang keren banget di berbagai bidang, mulai dari mengenalin pola data kesehatan, diagnostik medis, sampai meningkatkan efisiensi dari manufaktur. AI juga bisa menyaring konten yang sesuai sama selera lo di media sosial dan merekomendasikan produk yang mungkin lo suka waktu belanja online. Selain itu, AI juga bisa mengotomisasi tugas yang berulang dan kompleks, dan itu bisa kasih lo kebebasan waktu untuk fokus sama pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Misalnya nih, di sektor perbankan, AI itu bisa digunain buat mendeteksi penipuan transaksi dengan cara mempelajari pola transaksi yang gak biasa secara real time. Makanya nih, udah banyak perusahaan yang mulai berfokus untuk mengembangin AI. Bahkan ada juga beberapa yang udah beralih dari industri lamanya dan berubah menjadi AI. Pertama, kita punya OpenAI yang udah terkenal banget sama tools-tools kayak ChatGPT dan DALL-E. OpenAI gak cuma fokus sama pengembangan AI, tapi juga berusaha untuk membuat AI ini tuh bisa diakses sama semua orang. Contohnya, ChatGPT yang bisa ngasilin teks yang mirip sama cara manusia nulis, atau DALL-E yang bisa ngebuat gambar-gambar kreatif dari prompt yang berupa teks aja. Yang kedua ada DeepMind dari Alphabet yang berhasil bikin terobosan dengan AlphaFold. Tools ini tuh bisa bantu para peneliti buat pahamin struktur protein, dan bisa jadi krusial untuk kemajuan ilmu biologi dan perkembangan obat-obatan baru. Karya DeepMind ini bisa ngebantu mempercepat penemuan obat dan lebih paham sama penyakit-penyakit yang lebih kompleks. Selain DeepMind, Apple juga bisa disebut sebagai perusahaan AI karena mereka tuh udah mulai mengintegrasikan AI dalam berbagai produk dan layanan mereka. Misalnya nih, ada teknologi pengenalan wajah atau Face ID yang menggunakan AI khusus untuk menjaga keamanan produk Apple. Atau Siri, asisten virtual yang menggunakan AI untuk memahami dan merespon perintah suara dengan lebih akurat. Dan yang terakhir, Microsoft dan Nvidia juga nggak ketinggalan di dunia AI ini. Keduanya udah mulai kerjasama untuk mengadaptasi teknologi AI ini. Salah satu contohnya, Nvidia, Grace Blackwell, Superchip, dan platform Omniverse yang dimasukkan ke dalam Azure AI dan Microsoft
365. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan AI di berbagai industri dan memungkinkan perusahaan untuk menggunakan AI dalam skala yang lebih efisien lagi. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi ya kalau AI itu bakal mengubah cara dunia bekerja dan cara kita menjalani hidup kita. Pastinya banyak yang nggak setuju sama kemunculan AI ini, apalagi orang-orang yang mulai terdampak sama pekerjaannya gara-gara AI. Tapi sebenarnya hal yang paling penting yang harus kita semua punya adalah sikap mau belajar. Karena kalau kita cuma sekedar kreatif, AI aja tuh udah bisa ngelakuin semua pekerjaan kreatif kayak bikin gambar, skrip, atau bikin animasi dalam sekejap. Kalau kita cuma konsisten, AI juga udah bisa ngerjain pekerjaan administratif secara berulang dengan kesalahan yang minim banget. Dan kalau kita cuma visioner, AI juga udah bisa baca data dan ngebuat prediksi sales berdasarkan analisis perilaku customer. Jadi yang harus kita semua punya adalah sikap mau belajar. Karena AI itu bakal terus berkembang sama inovasinya yang baru. Dan karena itu kita udah siapin 14 kelas yang khusus ngebahas tentang AI. Mulai dari tutorial cara menggunakannya, cara mendapatkan penghasilan, sampai perkembangannya di masa mendatang. Jadi ikutin terus Aiko di Discord, TikTok, dan juga Instagram. Dan see you di kelas berikutnya dari Aiko, komunitas AI pertama di Indonesia.